Keluarga Yosua berharap jaksa hingga majelis hakim mempertimbangkan unsur keadilan bagi keluarga korban. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada majelis hakim. Soal tuntutan untuk Eliezer, memang dia sudah diajukan oleh LPSK kepada jaksa dan hakim sebagai justice kolaborator. Dalam hal ini memang tentu bukan menjadi harus bebas dari hukuman. Itu semua kita serahkan ke hakim yang memutuskan nantinya apakah dia layak sebagai justice kolaborator apa tidak. Tapi kami sangat berharap, kami keluarga besar berharap sekali untuk mendapatkan keadilan agar arwah anak kami almarhum Yosua tenang di alam baka sana. Di lain pihak, LPSK mengingatkan jaksa penuntut umum untuk memberi 1 dari 3 opsi pertimbangan pidana bagi Richard Eliezer. Pasalnya Richard telah menguak fakta dalam persidangan. Ketiga pilihan pidana ini diantaranya berhak menerima pidana percobaan, pidana bersyarat, atau keringanan hukuman ketimbang pelaku lainnya. Penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Selain menjadi penguak fakta dalam persidangan, ada beberapa poin yang akan dianggap meringankan posisi Eliezer usai sejumlah ahli dihadirkan tim kuasa hukumnya. Lalu apa saja faktor yang dapat meringankan hukuman Eliezer? Dalam menyuruh lakukan atau don't blame ya, orangnya don't blame, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh manus ministra. Yang pertama adalah kedudukan yang memberikan perintah. Berdasarkan keterangan ahli, dalam kasus ini Eliezer diperintah oleh atasannya yang memiliki pangkat jauh lebih tinggi. Ahli juga menyebut ada budaya laksanakan yang tak mungkin tidak ditaati Eliezer. Yang kedua, keterbatasan waktu pertimbangkan. Ahli menyebut pada saat itu Eliezer berada di dalam situasi yang menegangkan dan membingungkan. Eliezer dinilai tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara matang karena ada keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, perintah tembak di kepolisian. Di sidang, ahli juga berbicara soal situasi ketika atasan memberi perintah untuk menembak dalam pertempuran militer. Karena itulah menurut ahli, bila seorang atasan polisi memberi perintah tembak, itu sama sekali tidak masuk akal. Selanjutnya yang keempat, keterpaksaan dalam menjalankan perintah atasan. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aries menyebut seseorang yang melakukan tindak pidana karena ada daya paksa tidaklah bisa dipidana. Albert juga menyampaikan soal keadaan terpaksa bagi seseorang yang menerima perintah telah diatur dalam pasal 51 KUHP. Seorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi, namun apakah ahli yang dihadirkan Eliezer juga bisa menentukan nasib Eliezer? Kita akan masih menunggu kesimpulan hakim serta tuntutan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum. Tim Liputan Kompas TV.